Helena! Berlatar di sebuah hutan lebat yang sangat jauh dari keramaian kota, kisah dimulai dengan keluarga kecil yang memilih hidup menyendiri dari dunia luar. Jacob, sang ayah, tampak membawa putrinya Helena berburu, sementara sang ibu tinggal di rumah untuk menyiapkan api dan makan malam. Sama halnya dengan sang ayah, Helena yang masih anak-anak juga tampak punya tato buatan tangan ayahnya sendiri. Berbeda dengan ibunya yang selalu tampak murung dan penuh beban, Helena dan Jacob justru bahagia tinggal di alam tanpa ribet mikirin listrik, tagihan pajak, gosip emak-emak, dan urusan manusia modern. Helena dan Jacob terlihat sangat bahagia hidup di hutan belantara ini. Jacob adalah sosok ayah yang penuh kasih dan sering menghabiskan waktu untuk melatih putrinya berburu, seperti mengenali jejak rusa, menebak arah perginya, dan memastikan apakah masih baru atau lama. Semua itu diajarkan Jacob agar Helena mampu bertahan hidup dan menjaga keluarganya dari segala macam ancaman. What if I miss? Then we go hungry tonight. You won't need the fire. Suatu hari saat Helena sedang mencari buah liar di tepi sungai, ia tanpa sengaja melihat sang ayah menolong ibunya yang terjatuh dari perahu. Tatapan Helena tampak penuh tanya, seolah menyadari bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan darinya. Keesokan paginya, Helena tampak diam-diam mengintip sang ayah yang sedang menyembunyikan senapan di bawah lantai gudang. Saat keluar, Jacob langsung menggendong Helena sambil bercanda. Tampak pula 3 gigi emas yang entah sejak kapan ia miliki. Beware of low branches. Singkat cerita, malam pun tiba. Helena dan Jacob terbangun oleh suara serigala yang berada tepat di luar rumah mereka, di mana Jacob menyuruh Helena untuk menembaknya dengan alasan sebagai perlindungan diri. Namun karena Helena masih kecil dan penuh rasa simpati terhadap binatang, ia pun tak sanggup melakukannya, sehingga Jacob merasa perlu untuk memberinya sebuah nasihat penting bahwa serigala tidak memiliki belas kasihan. Yang dia miliki hanyalah naluri bertahan hidup, sehingga jika Helena ingin melindungi keluarganya, jadilah orang yang tegaan seperti oknum pejabat yang selalu tega mengambil uang rakyatnya. Suatu hari, Jacob terlihat bersiap melakukan perjalanan jauh seorang diri. Ia meminta Helena tetap tinggal di rumah menemani ibunya yang selalu bermuka asam. Malam berikutnya setelah Jacob pergi, Helena yang sedang berbaring di ayunan dikejutkan oleh kehadiran orang asing yang mengendarai ATV. Ia mengaku tersesat dari rombongan adventurnya di hutan, tapi semua itu berubah saat sang ibu berteriak meminta tolong dan memohon pada pria asing itu agar membawa mereka pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba... Please, before he gets back! Take you. I'm not even sure where we are, okay? That's why I'm... Ya, Jacob baru saja pulang, ia langsung menembak mati pria asing itu di tempat. Yang karena Helena terus menangis dan menolak ajakan ibunya untuk kabur, sang ibu pun terpaksa memukul Helena hingga pingsan, sehingga... Singkat cerita, Helena siuman di kantor polisi dan langsung bertemu dengan seorang petugas yang entah kenapa langsung memperkenalkan diri. Dan kita panggil saja ia Pak Asep, yang ujuk-ujuk bilang kalau sekarang Helena dan ibunya sudah aman, tak perlu takut lagi, semua sudah selesai, yang tentu saja membuat Helena tambah bingung, karena dia bahkan belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aman dari apa, Pak? Siapa yang ditakuti, Pak? Dan saat ibunya sendiri mengangguk membenarkan lalu mulai bercerita sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah Helena bayangkan, bahwa Jacob, ayah yang selama ini ia sayangi, bukanlah sosok penyelamat seperti yang ia pikirkan, melainkan seorang penjahat dingin yang selama ini telah menculik ibunya dan menyembunyikan semua itu selama 13 tahun penuh kebohongan, membuat Helena tidak tahu harus percaya siapa, tidak tahu harus memihak siapa, semua terasa salah, dan karena semua itu tidak masuk akal baginya, dalam kekacauan dan emosi yang meledak-ledak, Helena justru memilih untuk kabur dari kantor polisi.
Dan ya, begitu besar rasa bahagia yang dirasakan Helena saat melihat Jacob ayahnya datang menjemputnya. Namun semua itu hanya berlangsung singkat karena tiba-tiba Pak Asep bersama para petugas polisi muncul dan melakukan penyergapan. Sadar bahwa tak ada lagi jalan keluar, Jacob pun hanya bisa menyerah sambil mengucapkan satu janji bahwa suatu saat nanti ia akan kembali menemui Helena. Dan sebelum pergi, Jacob pun sempat menyebutkan panggilan kesayangan yang selama ini hanya ia gunakan untuk sang putri tercinta, yaitu Little Shadow, atau yang berarti bayangan kecil. I'll come find you, little shadow. Puluh tahun kemudian kini Helena tumbuh menjadi sosok wanita dewasa dengan kehidupan yang jauh berbeda. Dirinya sudah menjalani hari-hari sebagai pribadi yang lebih kuat. Bahkan sekarang ia adalah seorang wanita karir yang bekerja di lingkungan perkantoran. Namun karena ada sebuah tato di wajahnya yang dulu dibuat oleh sang ayah, Helena harus berusaha keras menutupinya setiap hari agar tak ada orang lain di sekitar yang curiga atau bertanya-tanya soal asal-usul tato itu. Dan mungkin tak sedikit dari kita yang akan merasa cukup kaget saat mengetahui bahwa kini Helena bahkan telah memiliki seorang anak berusia 6 tahun yang lahir dari pernikahannya bersama seorang pria kota bernama Stephen, di mana semua perubahan besar ini tentu saja membuat siapapun yang menyaksikan jadi merasa takjub dan juga terheran-heran, mengingat dulu Helena hanyalah gadis kecil yang hidup sederhana di pedalaman hutan penuh keterbatasan dan ketidaktahuan, tapi sekarang dirinya justru menjelma menjadi seorang ibu modern layaknya wanita kota konvensional pada umumnya. Saat Helena menghadiri acara pertemuan wali murid di sekolah, barulah kita perlahan mulai mengetahui bahwa selama ini ia telah menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Hal tersebut tampak jelas ketika ia memberikan jawaban yang tidak jujur saat ditanya mengenai asal-usul dan siapa kedua orang tuanya. Bahkan suaminya sendiri, Stephen, rupanya tak pernah benar-benar mengenal latar belakang wanita yang telah ia nikahi itu. My father worked in insurance. My mom sometimes did telemarketing. Untuk sementara, kita tinggalkan dulu gambaran kehidupan bahagia yang kini dijalani Helena dan beralih pada sosok ayahnya, Jacob, yang tengah dipindahkan ke fasilitas penjara lain. Dalam proses tersebut, Jacob kembali menunjukkan watak aslinya yang kejam dan tak terkendali. Ia tanpa ragu menghabisi nyawa seorang petugas penjaga hanya demi bisa melarikan diri bersama seorang tahanan lain yang menjadi rekannya. Kita kembali ke Helena yang saat ini baru saja pulang dari tempat kerjanya. Ia langsung terkejut ketika mendapati halaman rumahnya telah dipenuhi oleh sejumlah mobil polisi. Awalnya ia mengira ada kejadian darurat yang menimpa keluarganya. Namun ternyata kedatangan para petugas itu adalah untuk menyampaikan kabar terkait ayahnya, Jacob, yang berhasil melarikan diri saat proses pemindahan tahanan semalam. Mereka datang untuk meminta keterangan dari Helena. Siapa tahu selama ini ia masih menjalin kontak atau pernah menjenguk ayahnya. Dan di saat itulah Stephen, suaminya, akhirnya tahu bahwa Helena telah berbohong selama ini, bahwa orang tuanya ternyata belum meninggal seperti yang selama ini ia ceritakan. Atas pertimbangan keamanan, polisi pun menyarankan agar Stephen dan anak mereka untuk sementara tidak tinggal di rumah tersebut guna mengantisipasi jika Jacob benar-benar datang mencari Helena. Your father, Jacob Holbrook. He and another prisoner escaped last night. Akhirnya, Stephen dan putrinya pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel, sementara Helena memilih tetap tinggal di rumah. Tak lama kemudian, berita mengenai pelarian Jacob kembali menjadi sorotan media. Kali ini media menyebutnya dengan julukan The Mars King, sebuah nama yang melekat pada sosok Jacob yang dikenal sebagai penculik sekaligus pembunuh yang sadis. Jacob pernah menculik seorang wanita dan menyeretnya ke hutan lebat, memaksanya untuk hidup bersamanya selama lebih dari 13 tahun. Dan dari peristiwa kelam itulah, lahirlah seorang anak yang tak lain dan tak bukan adalah Helena itu sendiri. Media juga memberitahu bahwa ibu kandung Helena telah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu.
Diduga kematian itu disebabkan oleh tindakan bunuh diri akibat tekanan mental dan trauma mendalam yang ia alami. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penyekapan, ia kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan normal, mikir listrik, tagihan, pajak, pilpres, dan gosip emak-emak, hingga akhirnya ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah 20 tahun hidup damai tentram dengan keluarga barunya, kini Helena kembali dihantui oleh sosok dari masa lalunya, yakni Jacob, ayahnya sendiri, yang waktu itu berjanji akan kembali datang menjemputnya pulang, sehingga pada momen-momen kesendirian itulah Helena mencoba merenung sambil membuka kembali barang-barang lamanya atau barang-barang dari masa lalunya, yang salah satunya ada sebuah pisau Eiger yang diberikan sang ayah sebagai hadiah ulang tahun pada waktu itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sebuah pom bensin terpencil, Jacob bersama satu orang rekannya yang ikut melarikan diri terlihat sedang dijemput oleh seorang sopir, seseorang yang ternyata merupakan teman lama mereka di luar penjara dan sama-sama memiliki latar belakang kriminal. Tidak ada yang tahu pasti apa rencana Jacob selanjutnya, namun besar kemungkinan ia berniat menepati janji lamanya, yaitu menjemput Helena dan membawanya kembali ke dalam hutan belantara, tempat di mana semua dulu bermula. Kembali ke Helena yang saat itu kedatangan tamu, seorang pria ternyata adalah Pak Asep, petugas polisi yang pernah menolongnya di masa lalu. Tujuan kedatangannya kali ini berkaitan langsung dengan kabar pelarian Jacob yang dikhawatirkan akan datang mencarinya ke rumah ini, tapi ternyata ada alasan lain kenapa Pak Asep begitu peduli pada keselamatan Helena. Ternyata beliau adalah ayah tiri Helena. Beliau sempat menikah dengan ibu Helena, dan sejak kepergian sang ibu 4 tahun yang lalu, Pak Asep merasa bertanggung jawab penuh untuk menjaga Helena seperti anak kandungnya sendiri. Ia tak ingin Jacob kembali hadir dan menghancurkan hidup Helena yang susah payah ia bangun. Just wanted to make sure you weren't worried about things. Saat hendak pulang itulah, tiba-tiba saja muncul beberapa petugas yang datang menjemput Helena ke kantor FBI. Sesampainya di sana, Helena langsung diberi kabar mengenai laporan terbaru sebuah mobil ditemukan dalam kondisi hangus terbakar akibat kecelakaan yang hebat. Di dalam mobil tersebut, terdapat 2 jenazah pria yang diyakini sebagai para tahanan yang sebelumnya melarikan diri. Setelah tim forensik melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian, mereka menemukan 3 buah gigi emas yang identik dengan milik Jacob. Dari hasil itulah disimpulkan bahwa pria yang selama ini membayangi kehidupan Helena kini telah tiada. Sosok dari masa lalu yang selalu menjadi mimpi buruknya akhirnya benar-benar menghilang untuk selama-lamanya. My father died 20 years ago. Kabar mengenai kematian Jacob pun akhirnya dikonfirmasi secara resmi dan disiarkan melalui siaran televisi. Mengetahui hal itu, Stephen pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Meskipun sempat kecewa dan marah atas kebohongan yang Helena simpan selama bertahun-tahun dalam pernikahan mereka, namun setelah semua ketegangan dan teror itu berakhir, Stephen perlahan mulai menerima kenyataan. Ia pun menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga bahwa kejujuran dan keterbukaan adalah pondasi penting dalam membangun sebuah hubungan. No, dengerin tuh para sejoli. My name is Helena Holbrook. Would you like to go out on a date with me? Setelah hubungan mereka membaik dan saling memahami, Helena, Stephen, dan putri mereka pun memutuskan untuk mengunjungi ayah tiri Helena, yaitu Pak Asep. Selain untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan sang anak kepada kakeknya, Helena juga sekalian mengenang masa lalu bersama ibunya. Dulu hubungan mereka kurang dekat karena Helena lebih memihak Jacob dan menyalahkan ibunya sendiri, yang saat itu wajar terjadi karena Helena masih kecil dan belum mengerti situasi yang sebenarnya terjadi. Who's that? That's your grandmother. Setelah puas mengenang masa lalu, Helena dan keluarganya pun berpamitan pulang kepada Pak Asep. Sesampainya di rumah, tepat saat mereka sedang tertidur lelap, tiba-tiba muncul sosok Jacob yang memanggil Helena dengan panggilan masa kecilnya, yaitu Little Shadow. Dan tiba-tiba... Little Shadow. Ya, ternyata semua itu hanyalah mimpi saja, sebuah bayangan dari pikiran Helena yang masih belum bisa benar-benar melupakan sosok Jacob. Keesokan paginya, saat bersiap mengantar anaknya ke sekolah, Helena menemukan beberapa butiran tanah berserakan di lantai rumahnya. Sempat mengira seseorang telah masuk diam-diam ke dalam rumahnya, tapi ternyata tanah itu berasal dari kaki anaknya yang tadi sempat bermain di luar. Hey,
Make sure you wipe your feet when you come in the house. I did. Bukan hanya itu saja, rasa cemas dalam diri Helena semakin kuat saat sedang berbelanja di pasar. Ia mendengar siulan khas yang dulu sering dilantungkan oleh Jacob ayahnya, bahkan sempat melihat sosok mencurigakan di tengah keramaian. Merasa yakin bahwa ayahnya masih hidup, Helena pun memutuskan untuk memasang pengaman di sekitar rumahnya sebagai langkah antisipasi jika ada seseorang yang mencoba masuk diam-diam. Dan benar saja, suara lonceng dari pengaman itu pun berbunyi. Helena langsung mengambil pisau lamanya lalu keluar untuk memeriksa keadaan. Di luar ia menemukan seekor kelinci mati tergantung di salah satu ranting pohon, dan dari cara menggantungnya, Helena langsung tahu hanya satu orang yang bisa melakukan hal seperti itu, tidak lain adalah Jacob ayah kandungnya sendiri. Helena! Hey, it's me. Karena masih penasaran dengan kasus mobil terbakar yang ditangani oleh FBI, Helena pun mencoba mencari tahu sendiri lewat internet. Dari situlah, ia menemukan fakta menarik bahwa salah satu rekan Jacob ternyata masih berstatus buronan. Hal ini membuatnya menyimpulkan bahwa kematian ayahnya sengaja dipalsukan dengan cara memindahkan 3 gigi emas ke tubuh rekannya yang dulu menjemputnya di pom bensin. Dan bukan hal yang mengejutkan jika Jacob tega membunuh 2 temannya sendiri, karena dia The Mars King, sosok tanpa belas kasih yang sanggup melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Keyakinan Helena bahwa Jacob masih hidup pun semakin kuat setelah ia menemukan 2 boneka kayu di kamar tidur anaknya. Boneka yang persis seperti buatan Jacob saat Helena masih kecil dulu. Merasa teori itu sudah tidak bisa dibantah lagi, Helena pun langsung mengantar anaknya ke sekolah, lalu mendatangi tempat kerja Stephen untuk meminta izin pergi ke suatu tempat. Tujuannya, ya jelas saja, menyelesaikan sesuatu yang selama ini belum benar-benar terselesaikan. I have to do something. I can't tell you what it is. Seorang diri, Helena menempuh perjalanan jauh menuju hutan belantara, tempat di mana dulu ia dan ibunya pernah disekap. Sesampainya di sana, Helena tak bisa memungkiri bahwa suasana hutan itu terasa familiar dan bahkan sedikit membangkitkan kerinduan. Tapi ia sadar, semua kenangan itu hanyalah kebahagiaan palsu yang sengaja dibuat oleh ayah psikopatnya. Dan tibalah Helena di rumah lamanya, sebuah bangunan tua yang kini tampak lapuk dan terbengkalai. Di tempat itulah momen yang selama ini ia tunggu-tunggu akhirnya terjadi. Jacob ayahnya muncul. Meski Helena merasa tak nyaman dengan kehadiran sosok pria kejam itu, ia juga tak bisa memungkiri bahwa di tempat inilah dulu mereka sempat berbagi momen yang indah. Dan bagaimanapun, Jacob adalah ayah kandungnya. Let's go for a walk. Saat sedang meminjam pisau untuk memotong buah kedondong itulah, Jacob akhirnya berkata jujur. Ia mengakui bahwa dirinya memang sengaja membunuh kedua rekannya, lalu menanamkan 3 gigi emasnya pada salah satu rekannya, hanya demi bisa bertemu kembali dengan Helena. Tapi semua pengorbanan itu ternyata tak berarti apa-apa karena Helena dengan tegas menyatakan bahwa kini ia sudah memiliki kehidupan baru, sudah punya keluarga baru, dan meminta Jacob untuk tidak lagi muncul dan mengganggu hidupnya. We lay out here all summer long. I'm sorry, this is where it ends. Dengan wajah tanpa bersalah itulah, Jacob justru berpura-pura menjadi korban. Ia pun berkata, "Ya Allah, dosa apa yang telah aku perbuat sampai-sampai anakku sendiri membenciku seperti ini?" Namun saat itu juga, Helena tak bisa lagi menahan dirinya. Ia langsung mengungkapkan segala keburukan ayahnya yang selama ini ia simpan rapat-rapat, termasuk satu kejadian paling menyakitkan yang masih jelas dalam ingatannya. Dulu ia mengira Jacob mencoba membantu ibunya yang tiba-tiba terjatuh ke dalam air. Namun ternyata itu semua bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan ibunya yang ingin melarikan diri. Alih-alih menolong, Jacob justru menghukumnya dengan cara menenggelamkan kepala ibunya ke dalam air berkali-kali. Helena yang masih kecil hanya bisa menyaksikan semuanya dengan kebingungan. Ia belum mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu saat itu, mungkin itu hanyalah kecelakaan kecil. Namun kini semuanya sudah jelas, itu bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan aksi kekejaman dari sang Jacob ayahnya. Untuk terakhir kalinya, dengan air mata yang terus saja mengalir, Helena memohon kepada Jacob agar tidak lagi mendekati keluarganya.
Ia berkata jika Jacob benar-benar mencintai darah dagingnya sendiri sebagai seorang ayah, maka satu-satunya cara untuk menunjukkan itu adalah dengan cara berhenti mengejar, berhenti mencampuri, dan jangan lagi melakukan hal-hal aneh yang justru bisa menghancurkan hidup mereka. Please, don't come near them again. I understand. Sebelum pulang, Helena sempat kembali ke rumah lamanya hanya untuk sekedar memandangi suasana yang dulu pernah ia sebut sebagai rumah. Ia memandangi rumah itu untuk terakhir kalinya. Tak disangka, sosok ayah tirinya Pak Asep tiba-tiba saja muncul. Ia datang karena merasa ada firasat kuat bahwa Helena akan kembali ke tempat ini. Dan benar saja, hal yang paling ditakutkan pun terjadi ketika Jacob tiba-tiba muncul dan tanpa banyak bicara, ia langsung menembak Pak Asep dan seketika Pak Asep tewas saat itu juga. Clark! Oh God. Pada akhirnya, terungkaplah bahwa Jacob sebenarnya belum bisa menerima keputusan Helena yang ingin pergi dan mengakhiri hubungan dengannya. Justru sebaliknya, Jacob mulai bertindak semakin jauh lebih gila. Ia menangkap Helena dan mengurungnya di dalam sebuah lubang dan bersiap pergi ke kota untuk menjemput cucunya. Tujuannya membawa sang cucu ke dalam hutan belantara ini tidak lain dan tidak bukan menciptakan keluarga palsu yang pernah dilakukan kepada Helena dan ibunya dulu. I'll be back with Marigold soon. Tak ingin putri kecilnya mengalami nasib yang sama, Helena yang saat itu teringat pada sosok ibunya pernah memberinya semangat di masa lalu, dengan sisa tenaga dan tekad yang kuat, ia berhasil memanjat keluar dari lubang tempatnya dikurung. Tanpa buang waktu lagi, Helena langsung menuju ke gudang tua, mengambil senapan yang pernah disembunyikan Jacob saat waktu ia kecil dulu. Kini, hanya satu hal yang ia pikirkan, yaitu menghentikan Jacob sebelum semuanya terlambat. Karena instingnya yang sudah terlatih sejak kecil, Helena mampu membaca jejak dan melacak kemana arah Jacob pergi. Ia menyusuri hutan dan mengikuti setiap petunjuk yang ditinggalkan Jacob. Dan ketika ketemu, Helena langsung melakukan bidikan sehingga... Ya, Jacob berhasil selamat setelah menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. Namun Helena tidak tinggal diam. Dengan insting tajam yang terasa sejak kecil, hasil dari latihan yang justru diajarkan oleh ayahnya sendiri, ia kembali melakukan pelacakan kali ini. Ia mengikuti jejak darah yang menetes dari luka tembakan Jacob yang membawanya ke sebuah rawa-rawa yang bahkan bisa saja ada biawaknya. Dan tiba-tiba... Ya, meskipun Helena sudah terlatih, Jacob ternyata jauh lebih berpengalaman. Dialah sang master dari semua ini. Ia berhasil memborgol kedua tangan Helena dan memaksanya untuk menunjukkan di mana perahu yang ia gunakan saat datang ke tempat ini. Dalam perjalanan itu, Helena mulai mengungkapkan penyesalan yang terdalam yang selama ini ia pendam. Ia sangat menyesal karena selama ini selalu menyalahkan ibunya atas semua yang terjadi, menyalahkan sang ibu yang setiap hari terlihat murung, selalu cemberut, dan seolah tidak pernah bahagia. Ia bahkan mengakui bahwa dirinya selalu berpihak pada Jacob ayahnya, selalu membela sang ayah dan tidak pernah sekalipun mencoba memahami ibunya. Sekarang ia sadar, ibunya lah yang satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya dengan tulus. They spoke to her my whole life. I blamed her for everything too. I never believed her. Helena akhirnya sadar betapa besar dan kuatnya pengorbanan yang telah ibunya lakukan demi dirinya. Sang ibu sebenarnya punya banyak kesempatan untuk kabur, tapi ia memilih tetap tinggal bukan karena takut, melainkan karena tak sanggup meninggalkan Helena sendirian bersama Jacob. Dan kini, Helena mulai melihat segalanya dengan lebih jernih. Semua kenangan indah yang dulu pernah ia bagi bersama sang ayah, ternyata tak sebanding dengan cinta dan pengorbanan tulus yang diberikan oleh seorang ibu. Karena itulah, sekarang saatnya Helena melakukan hal yang sama. Ia harus rela berkorban demi kebahagiaan putri kecilnya. Setelah menjatuhkan diri bersama ayahnya, Helena yang masih hidup pun bangun dulu dan segera mengambil pistol milik ayahnya yang tepat saat Jacob bangun dan mencoba meraih pistol miliknya yang lain. Helena langsung menodongkan pistol sambil mengatakan, "Aku tidak membencimu, ayah. Aku hanya ingat pelajaran penting yang diajarkan olehmu tentang selalu melindungi keluarga. Dan yang aku lakukan ini adalah untuk melindungi anak dan suamiku dari serigala seperti dirimu." Dor, tamat. Ending yang cukup mendor-dorkan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sehebat atau seburuk apapun orang tua kita, mereka tetaplah bagian penting dalam hidup. Ingat, ibu adalah jalan ke surga, sedangkan ayah adalah sosok pahlawan yang pertama yang kita kenal. Dan untuk saudara kita, meski tak selalu sejalan, tetaplah saudara yang harus kita hargai, hormati mereka, sayangi keluarga, dan taatilah orang tua. Namun ingat, ketaatan itu tak berlaku jika mengarah pada kemaksiatan, karena cinta sejati tak pernah membawa pada hal keburukan. Saya, T-Rex yang bertugas unjurin pamit, dan sampai jumpa lagi di film berikutnya.